saya Hendrik Agustian. Saya adalah peserta PKP Angkatan 1 tahun 2021. Jabatan Kasih Pengembangan Kawasan Peternakan OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan aksi perubahan yang berjudul optimalisasi kelompok tani peternak untuk melakukan penyetoran anak turunan pada kegiatan perguliran. Baiklah, sebelum saya memulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, yang terhormat Bapak Penguji saya Hardeni Medianto STMSI. Yang kedua, yang terhormat Bapak Untung Putrajaya SPD MPD. Yang ketiga, yang terhormat Bapak Insinyur Firman. Baiklah, adapun yang melatar belakangi dalam aksi perubahan saya ini adalah Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu. Yang pertama, perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan. Yang ketiga, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tingkat tugasnya. Yang keempat, pelaksanaan administrasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berdasarkan 4 poin tusi tersebut di atas, maka tata laksana khususnya pengembangan ternak sapi potong haruslah ditingkatkan. Akan tetapi dalam kenyataannya, salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan peguliran untuk mewujudkan pengembangan kawasan peternakan sering terjadi kendala, diantaranya adalah minat petani masih sangat kurang untuk menyetorkan anak keturunan ternak untuk digulirkan. Kenyataan tersebut mungkin dipengaruhi oleh keadaan-keadaan lainnya seperti kurangnya sosialisasi pihak terkait. Dalam hal ini adalah petugas kabupaten, petugas lapangan, serta tingkat pengetahuan petani yang masih rendah dalam hal manajemen pemeliharaan ternak. Dengan adanya pelatihan kepemimpinan pengawas periode 1 tahun 2021 ini, maka dalam aksi perubahan diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Adanya aksi perubahan ini diharapkan akan terwujudnya yang pertama, 1. Bagaimana menciptakan tingkat kesadaran petani peternak untuk kewajiban penyetoran ternak untuk dilakukan peguliran. Yang kedua, bagaimana menciptakan kesadaran petani peternak dalam memberikan laporan atau recording ternak. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan peternak tentang manajemen pemeliharaan ternak. Tujuan. Adapun tujuan dalam aksi perubahan ini terbagi 3, yaitu 1. Tujuan jangka pendek. Tersedianya SOP tentang prosedur penyetoran dan peguliran ternak. Yang kedua, terkoordinirnya data aset pemerintah daerah. Yang ketiga, meningkatnya pemahaman tentang ilmu manajemen peternakan. Kedua, jangka menengah. 1. Terselenggaranya sistem pelayanan yang terintegrasi baik tingkat kabupaten, kecamatan, dan tingkat desa. Kedua, meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah lingkup peternakan. Tujuan jangka panjang. 1. Meningkatkan kesejahteraan petani peternak. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup peternak. Yang ketiga, terjaganya aset pemerintah daerah. Adopsi dari studi lapangan yang dilakukan di Sumatera Barat, Kota Padang. Yang pertama yang dapat saya petik yaitu pemantauan. Kegiatan pemantauan dilakukan atas pengembangan realisasi keadaan permasalahan yang terjadi yang dihadapi para petani peternak. Yang kedua adalah pembinaan, yaitu memberikan bimbingan sosialisasi atau lokakarya serta bimbingan teknis secara maksimal. Yang ketiga, pengawasan,
yaitu menjalankan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pemantauan. Profil kinerja organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai satu misi. Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah terwujudnya ketersediaan dan keamanan pangan hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal yang sering kita kenal dengan istilah ASUP. Misi yang pertama, meningkatkan ketersediaan pangan asal ternak yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan derajat kesehatan hewan dan menjamin produk hewan yang asuh. Yang ketiga, menambah nilai tambah dan daya saing produk peternakan. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu adalah unsur pelaksana urusan pemerintah bidang peternakan dan kesehatan hewan dengan tipologi A yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung oleh gubernur melalui sekretaris daerah berdasarkan pada yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Yang kedua, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Bengkulu. Yang ketiga, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 50 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu. Struktur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta kelompok jabatan fungsional. Kondisi kerja pada saat ini, tata laksana pengembangan ternak sapi potong harus dijalankan secara optimal agar penyebaran ternak dapat merata pada suatu wilayah. Salah satu faktor pendukung untuk mencapai percepatan populasi ternak adalah yang pertama, kegiatan pengguliran ternak anak turunan ke masyarakat sebagai pengadu yang tergabung pada suatu kelompok tani. Yang kedua, peningkatan wawasan dalam hal manajemen pemeliharaan ternak. Yang ketiga, peningkatan bimbingan teknis pengelola peternakan. Kondisi kerja yang diharapkan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan stakeholder dinas-dinas kabupaten atau kota yang membidangi fungsi peternakan diharapkan mampu membangkitkan atau mengoptimalkan para kelompok tani peternak untuk membantu kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu dalam hal menaati serta menjalankan prosedur-prosedur yang berlaku bagi para kelompok tani yang telah mendapatkan bantuan ternak pemerintah, yang salah satunya adalah wajib menyetorkan ternak turunan sapi potong untuk digulirkan. Identifikasi isu-isu strategis unit organisasi. Yang pertama, belum optimalnya kesadaran kelompok tani penerima untuk melaporkan perkembangan populasi ternak. Yang kedua, belum maksimalnya sinkronisasi data populasi ternak di lapangan dengan data aset populasi ternak di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu. Yang ketiga, optimalisasi kelompok tani peternak untuk melakukan penyetoran anak turunan pada kegiatan pengguliran. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan petani peternak dalam hal manajemen pemeliharaan ternak. Yang kelima, peningkatan pelaksanaan bimbingan teknis pengelola peternakan. Penetapan isu prioritas unit organisasi. Kelima, isu strategis yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk menentukan isu prioritas, maka dilakukanlah teknik analisa ASTRID. Untuk mendapatkan isu strategis terpilih, isu strategis yang terpilih tersebut adalah 1. Optimalisasi kelompok tani peternak untuk melakukan penyetoran anak turunan pada kegiatan pengguliran. Yang kedua, peningkatan wawasan peternak dalam hal manajemen pemeliharaan ternak. Yang ketiga, peningkatan pelaksanaan bimbingan teknis pengelola peternakan. Analisis ASTRID dari isu strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tahap selanjutnya yaitu menetapkan isu strategis utama atau terpilih. Dari ketiga isu prioritas tersebut, dipilihlah satu isu strategis utama atau terpilih, yaitu optimalisasi kelompok tani peternak untuk melakukan penyetoran anak turunan pada kegiatan peguliran. Tahap kegiatan atau milestone terbagi dari 6. Yang pertama, pembentukan tim pendataan ternak atau populasi untuk digulirkan pada kelompok-kelompok tani peternak, serta di dalamnya terkait pelaksanaan sosialisasi di kelompok-kelompok tani tersebut. Yang kedua, rapat persiapan tim pendataan ternak untuk digulirkan. Yang ketiga, sosialisasi kelompok tani peternak. Yang keempat, kegiatan pendataan dan peguliran. Yang kelima, rapat pembahasan hasil pendataan dan peguliran. Yang keenam, evaluasi kegiatan. Struktur organisasi dari tim aksi perubahan ini terdiri dari sponsor, mentor, project leader, stakeholder internal dan eksternal, star coach, pokja teknis, tim efektif, serta pokja administrasi yang dapat mendukung perubahan aksi ini. Selanjutnya, tahap pelaksanaan milestone dapat dilihat pada tabel pelaksanaan milestone berikut ini, serta analisis stakeholder yang dapat dilihat pada bagan berikut. Kepentingan dalam aksi perubahan ini terbagi 4, yaitu promotor, yang berarti pengaruh tinggi, kepentingan tinggi, yang terdiri dari kepala dinas, kabit PSP, kasih pengembangan kawasan peternakan, dinas peternakan kabupaten kota, petugas lapangan, kelompok tani. Yang kedua, latens, pengaruh rendah, kepentingan tinggi, yang terdiri dari pokja administrasi dan pengusaha. Selanjutnya yang ketiga, defender, pengaruh tinggi, kepentingan rendah, yang terdiri dari staf bidang prasarana dan sarana. Yang keempat yaitu aphetik, pengaruh rendah, kepentingan rendah. Di sini aphetik tidak ada. Selanjutnya bisa dilihat pada tabel kepentingan. Waktu pelaksanaan bisa dilihat pada tabel pada waktu pelaksanaan. Sekian presentasi rancangan aksi perubahan yang berjudul optimalisasi kelompok tani peternak untuk melakukan penyetoran anak turunan pada kegiatan peguliran dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.